Hai guys, ketemu lagi sama kita, aku Ike, dan seperti biasa, aku bareng partnerku yang selalu bikin aku mikir. Dan mikir dan apa? Stres. Mikir dan terintimidasi. Oke, hai guys, aku Tera Duen ya. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang akan bikin otak kita itu muter sedikit, nggak apa-apa ya. Yaitu aku mau fokus ke satu kalimat yang bilang gini. If your belief system contains a contradiction, you can believe anything. Dan kita itu akan sambungin ke parenting dan media yang bikin kita gampang ketipu. Bener banget Tera. Bayangin ya, dari kecil nih, dari masih ipik-ipik kita tuh dididik pakai standar ganda. Standar ganda. Terus pas udah gede, jadi tuh gampang percaya ramalan lah. Ramalan siapa? Ramalan influencer, terus drama-drama yang sebetulnya tuh nggak terbukti di mana-mana di media terutama. Mau nggak kita bongkar bareng? Yuk kita bongkar ya. Tara, coba jelasin dulu deh maksudnya dari kalimat yang tadi tuh yang bahasa Inggris tadi tuh aku kayak kurang ngerti gitu. Apa sih maksudnya? Gampang, itu tuh sebenarnya simple gini. Di dalam logika, kalau kita percaya dua hal yang bertentangan ya, misalnya nih ya, satu kalimat kita percaya nih semua burung bisa terbang. Tapi di satu kalimat lain kita percaya penguin nggak bisa terbang. Dari itu doang ya, kan penguin juga burung ya. Dari itu doang tuh otak kita tuh bisa bingung loh. Ayam burung bukan? Ayam itu unggas ya. Unggas. Nah dari situ doang tuh kita akhirnya bisa ngebela apapun, bahkan yang absurd, karena pondasi logikanya tuh udah rapuh. Jadi tuh kayak pintu yang kebuka buat semua omong kosong bisa masuk ke otak. Betul. Omong kosong. Persis. Nah ini tuh namanya, ada yang disebut dengan principle of explosion di dalam logika ya. Jadi kalau kita terima kontradiksi, kita itu bisa bilang 2 tambah 2 sama dengan 5 dan tetap merasa benar. Dan ini tuh kejadian banget di hidup kita, dan asalnya itu bisa dari sejak kita kecil dan dari cara kita dibesarkan. Wah, bener banget. Sejak kita kecil tuh banyak mempengaruhi sejak kita besar ya. Jadi kayaknya memang bener parenting tuh berarti punya peranan penting ya dalam hal ini ya. Banget jadi kita bahas ya. Kita bahas ya. Kamu jadi parent bukan? Aku pun single parent. Kita bahas ya. Kita bahas yuk. Tera lagi ya. Aku tuh yakin ya kita tuh semua pasti pernah mengalami yang namanya standar ganda dari orang tua. Contohnya apa yang paling inget buat kamu? Aku juga ada nih yang aku inget. Sebenarnya banyak sih, tapi aku kasih contoh yang sederhana aja. Misalnya kita dibilangin gini, jangan bohong ya nak. Tapi pas ada telepon dari seseorang, bilang ya mama nggak ada di rumah. Atau gini, kamu tuh harus kerja keras biar sukses. Tapi pas kita usahanya keras banget, dibilang begini, udah ikutin aja kata orang tua. Nah itu kan kontradiksi. Kasian anaknya ya. Bingung. Oke, bener banget. Aku tuh juga pernah jangan ikut-ikutan temen. Tapi pas aku mau beda, malah dibilang kok nggak kayak sih itu sih tetangga sebelah gitu ya. Anak tetangga. Itu tuh dibikin dari kecil kita tuh udah nerima 2 standar ganda yang kayaknya tuh nggak nyambung gitu. Tapi kalau zaman dulu kan ya udah terima aja. Kalau anak sekarang tuh enggak kayaknya ya. Nah itu tuh dampaknya apa? Tau nggak? Enggak, apa? Jadi kita itu jadi nggak punya filter yang kuat buat bedain mana yang benar dan mana yang ngaco. Otak kita dilatih buat bilang gini, oh ya udah dua-duanya benar, padahal tuh nggak masuk akal. Ya, jadi tuh kayak ngefek sampai sekarang nih, sampai gede ya. Bayangin, kita tuh dari kecil dididik seperti itu, terus ketemu sekarang, apalagi zaman sekarang, zamannya media kan, yang lempar narasi-narasi random yang belum tentu tahu bener apa enggak, otomatis kita tuh gampang pelan bulat-bulat alias mentah-mentah. Bener, Mbak Ike pinter loh hari ini loh. Iya, ampun luar biasa loh. Dipuji. Makanya sekarang tuh ya orang tuh kayak gampang percaya kalau influencer pada ngomong tahun ini bakal kaya, atau isu-isu artis X peliharaan pejabat Y. Ngomongin ini tanpa cek fakta. Iya, betul. Nah, fondasi dari belief systemnya tuh kita tuh udah goyah dari kecil. Gitu. Oh benar banget ya. Oke Tera, kasih contoh dong gimana parenting ini tuh supaya nyambung ke apa yang kita lihat di masyarakat sekarang. Apa yang
fenomena-fenomena. Oke. Gampang. Gini, misalnya ramalan influencer aja. Mereka bilang Itu lagi ya. Mereka bilang gini, aku prediksi ekonomi bakal naik. Padahal dia tuh nggak pakai data. Terus orang percaya, kenapa? Ya karena dari kecil kita biasa mendengar nasihat kayak gini. Percaya aja sama yang lebih tahu. Meskipun yang lebih tahu itu kadang juga ngaco. Gitu. Bener banget. Atau kasus gini nih, kasus yang lagi seru nih. Si Anu peliharaannya si itu gitu ya, peliharaan enong-enong ya. Terus banyak yang langsung bilang, pasti bener, kan viral gitu. Viral, itu bahaya. Karena viral, padahal belum tentu benar, cuman rumor, terus nggak ada bukti yang kuat. Terus udah heboh sendiri, semua orang udah kayak mempunyai kesimpulan masing-masing ya. Ini gara-gara kita nggak dilatih buat nanya, tunggu ini tuh kontradiksi nggak sama fakta gitu. Tapi kayak kita enggak ya, kalau kita selalu ngecek dua sisi. Kalau kita ya, kita lihat nanti ya, itu ada di akhir kita harus pasti ngomongin kita diomelin, gue nggak sabar gue ngomong Iya gitu. bener banget yang Mbak Ika bilang tadi, dan itu tuh bisa balik ke parenting, bisa balik ke parenting. Karena kalau kita dari kecil dididik, jangan nanya banyak-banyak, terima aja, atau dikasih aturan yang nggak konsisten ya, kita tuh jadi males mikir kritis. Akhirnya media ngelempar apa aja, dari teori konspirasi sampai ramalan cuaca dari para influencer. Apa yang akan terjadi di masa depan akan terjadi pada si itu, kita telan bulat-bulat. Sedih deh rasanya. Daerah sedihnya gimana? Sedih ya. Jadi gara-gara standar ganda itu tuh kita tuh punya masyarakat atau ya benar, masyarakat yang kayaknya tuh gampang percaya, semua diiyain, terus kayak gini, bahkan kata-kata besok hujan emas percaya, sampai ada alien mau datang tahun depan percaya, sampai inisial R tahun depan akan mengalami gitu, percaya. Dan yang lucu nih ya, pas ketahuan salah mereka bilang gini, ya kan aku cuma prediksi. Ya ampun, kalau gitu mah kita berdua juga bisa yang ngeramal ya guys. Nah Tera, pesan kita nih, bukan pesan ya, maksudnya gimana sih rekomendasi buat para viewer, buat para subscriber kita, yang penduduk kita, supaya nggak gampang ketipu dan nggak gampang percaya kayak gini tuh, kita harus gimana rekomendasinya? Ya balik lagi, karena dari tadi kata-katanya belief system, pertama itu cek dulu belief system kita sendiri. Kita cek emosi. Kita cek nih, kalau ada kontradiksi misalnya, aku percaya fakta tapi aku suka rumor. Hal kayak gitu tuh dirapiin dulu di otak guys. Itu yang pertama. Beresin dulu otaknya. Kedua ya, ajarin anak atau adik kita dari sekarang tuh buat nanya kenapa, dan cari konsistensinya biar nggak gampang dibohongin sama media. Setuju. Dan buat kita nih yang udah gede, udah dewasa dan udah tuir ya, mulai biasain deh cek fakta sebelum percaya. Influencer itu tuh bilang apa, berita heboh, tanya dulu, ya nggak, bener nggak sih, buktinya apa. Jangan sampai hidup kita ini jadi ladangnya omong kosong. Kedua kali loh ngomong omong kosong, loh, gila loh. Tapi ya gini, kan memang banyak juga di internet yang bilang kita itu harus well-rounded saat mencerna berita apapun. Jangan-jangan omongan-omongan itu yang bilang kita harus well-rounded dalam mencerna apapun, jangan-jangan itu juga bisa jadi kerjaan media loh, supaya kita nurut sama media loh. Iya ya Tera, aku jadi sambil mikir nih, kita tuh berdua, memang kita berdua sih nggak langsung percaya ya kalau kita berdua ya, tapi bikin bingung ya. Kita tuh nggak langsung percaya, tapi nggak langsung nggak percaya. Iya. Bikin bingung ya? Bingung juga. Bagus sih, tapi nggak langsung bikin percaya, bingung. Tapi nggak langsung nggak percaya gitu. Emang gitu ya? Bingung, Oke. Nah, makanya nih sekarang gimana caranya kita tahu sesuatu itu benar atau salah? Simple. Pertama, cari sumber aslinya, jangan cuma baca judul. Kedua, cek data dan bukti konkret, bukan cuma kata orang. Ketiga, tanya sama diri sendiri nih, ini tuh konsisten nggak sama yang aku tahu? Kalau masih ragu, ya mendingan tunda dulu. Nggak usah buru-buru percaya atau percaya. Gitu. Bener banget. Jadi intinya kita tuh harus punya fondasi, harus foundation ya, yang kuat dan foundation yang kuat. Dan nggak penuh dengan kontradiksi. Baru deh hidup tuh jauh lebih jernih, terus nggak gampang dibohongin media atau siapapun itulah gitu. Udah ya Mbak Ike ya? Udah ya. Udah ya.
selesai ngomelnya teman-teman. Itu tadi obrolan kita tentang kontradiksi. Itu keresahan kita. Tentang kontradiksi parenting sama gampangnya kita tuh ketipu sama media. Kalau suka, share ke teman kamu yang suka ramalan influencer. Ini salah satunya nih. Kalau nggak suka, tetap share juga, ya kan? Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Stay happy. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Jangan lupa mikir. Oh iya. Bye-bye teman-teman. Jangan lupa mikir ya hari ini ya. Bye now.